Banyak orang mendengar bahwa profesi seorang guru pekerjaan yang mulia karena memiliki peranan penting dalam mengubah dan membawa masa depan seorang anak. Tugas dan peran seorang guru mengubah ketidaktahuan menjadi mengerti, mengubah kebodohan menjadi pintar. Selain itu, tingkah laku guru menjadi panutan, inspirasi, dan motivasi bagi semua orang. Inilah yang menjadi nilai lebih profesi guru dibandingkan dengan profesi lainnya. Eksistensi seorang guru sangat ditentukan oleh kapasitas yang dimilikinya, karena menjadi manusia pembelajar sebuah kepastian yang harus ditempuh. Belajar pengetahuan, belajar bagaimana menghadapi situasi yang berbeda, belajar memperbaiki diri, belajar untuk bangkit, dan akhirnya belajar kapan saja dan dengan siapa saja. Guru bukan hanya sebatas memberikan pelajaran, melainkan membimbing serta memberikan perhatian dan kasih sayang kepada peserta didiknya. Wajar jika banyak yang menyebut guru mempunyai jasa yang besar, bahkan guru dianggap sebagai pahlawan tanda jasa karena pengorbanan dan pengabdian mereka kerap diberikan. Guru di masa pandemi COVID-19 ini mempunyai tantangan tersendiri. Guru tetap menjadi penggerak dan pembina yang memiliki kemampuan luar biasa untuk melakukan pembelajaran jarak jauh. Peran guru di masa pandemi ini dituntut untuk melaksanakan banyak peran tambahan seperti memastikan tercapainya tujuan pendidikan dan pemenuhan target akademis dan non-akademis serta mempersiapkan materi dan hasil evaluasi pembelajaran. Guru juga memiliki tanggung jawab dalam memastikan keselamatan peserta didik secara fisik dan psikis, serta harus dapat melakukan komunikasi dan mengembangkan kerjasama yang baik dengan kepala sekolah dan orang tua atau keluarga siswa untuk membangun kepercayaan dan mendukung proses pendidikan. Demikian juga tuntutan kompetensi guru di masa COVID-19 ini. Guru mempunyai kemampuan berinovasi, memanfaatkan bermacam digital tools, menyelenggarakan kelas online, penerapan kurikulum yang memperkuat model multidisiplin dan kolaboratif dalam belajar, serta kemampuan menata ulang akuntabilitas, dan menentukan metode dalam proses asesmen. Dalam menyelenggarakan pendidikan, guru harus bisa membantu peserta didik berkembang secara akademis, fisik, dan psikis dengan menyeimbangkan antara auto knowledge dengan mekanisme digital. Menjalankan tugas sebagai guru di masa COVID-19 memang penuh dengan tantangan, mulai dari persiapan administrasi, mengajar yang harus disesuaikan dengan kebijakan terbaru seperti kurikulum darurat, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang disederhanakan pembelajaran jarak jauh atau PJJ, program guru penggerak dan sebagainya. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menyatakan prinsip kebijakan pendidikan di masa COVID-19 ini mengutamakan kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga pendidik, keluarga, bahkan masyarakat secara umum. Dengan demikian, tugas guru dalam memenuhi pelayanan pendidikan selama COVID-19 tidak hanya persoalan belajar mengajar, melainkan dibutuhkan pertimbangan yang besar terkait kondisi psikososial dan tumbuhan kembang peserta didik itu sendiri. Tak mudah untuk melakukan aktivitas belajar mengajar saat COVID-19 seperti ini. Guru harus memperhatikan peserta didik tidak hanya melalui daring, tapi juga harus mengunjungi rumah peserta didik agar tetap terjaga hubungan yang baik antara orang tua dengan peserta didik. Upaya tersebut memantau kendala yang dialami ketika pembelajaran melalui daring, serta memantau kesehatan dan perkembangan pengetahuan si peserta didik. Guru berupaya menyusun ulang kurikulum yang konteks dalam RPP. Menggunakan kurikulum yang sesuai dengan konteks adalah kurikulum berbasis proyek dengan tema ketahanan keluarga, kurikulum berbasis mental, fisik, dan pangan. Hal ini bertujuan
agar sekolah tidak memberikan beban kepada keluarga, sehingga kompetensi dasar dari kurikulum 2013 hanya dapat diambil sebagai yang esensial dan sesuai dengan proyek pembelajaran. Sehingga masa pandemi ini justru guru-guru dipaksa untuk berpikir kreatif agar kegiatan belajar secara blended learning dan berjalan baik dan menyenangkan dengan segala keterbatasan yang ada. Pembaruan dalam pendidikan perlu proses perencanaan yang matang, sedangkan pandemi ini datang begitu cepat dan tak terduga, sehingga guru belum memiliki perencanaan yang baik. Sekali lagi, guru mempunyai peranan yang tatanan pendidikan Indonesia yang terus dituntut untuk mencerdaskan anak bangsa meski di kondisi sulit apapun ini. Peran guru di tengah pandemi memang jarang disebut sebagai garda terdepan atau melawan COVID-19. Tapi jangan pernah mengabaikan fungsi dan peranannya. Jangan menilainya punya banyak waktu beristirahat semenjak ada kebijakan pemerintah memindahkan proses belajar ke rumah. Justru masa sekarang guru mempunyai pekerjaan berlipat, jauh lebih berat dibandingkan mengajar di dalam kelas, jauh lebih sulit dibandingkan bertatap muka dengan peserta didik di sekolah. Seperti sebelum masa pandemi COVID-19, mereka tak mengenal istilah siang atau malam. Benar-benar hari yang menguras pikiran dan waktu, terutama guru yang tidak mengabaikan tanggung jawabnya dalam masa pandemi COVID-19 ini. Guru adalah pendekar dan pahlawan pembangunan seluruh bangsa di dunia. Atas besarnya jasa seorang guru, tak ada salahnya mengucapkan rasa terima kasih untuk guru-guru di seluruh Indonesia. Tetap bersemangat mendidik anak bangsa Indonesia. Orang hebat bisa melahirkan beberapa karya bermutu, tetapi guru yang bermutu dapat melahirkan ribuan orang hebat. Dan guru adalah lentera hidup dan pahlawan tanpa tanda jasa. Sekali lagi, terima kasih guru.